Oke, izin ulun rekam. Baik, karena sudah mulai kita rekam, jadi kegiatan akan kita mulai ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. bapak-bapak, ibu-ibu, ya kakak-kakak, adik-adik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di tatap maya yang pertama, yaitu kegiatan orientasi PKG PJOK tahun 2024 untuk khusus diseminasi guru PJOK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan ya kakak-kakak ya untuk bisa bergabung di kegiatan ini, dan semoga nantinya pada kegiatan ini bisa memberikan peningkatan kompetensi diri kita dalam prosesnya nanti pembelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing. Oke, karena sudah ulun buka, sebelum memulai kegiatan ini, sebelum pemberian materi yang ulun sampaikan, izin salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa kegiatan malam ini Kak, agar apa yang nantinya kita laksanakan bisa mendapatkan kebermanfaatan dan juga kita diberikan keberkahan dalam kegiatan ini. Izin Kak Muhammad Nuryadi memimpin doa malam ini Kak, silahkan. Nggih, makasih atas kesempatannya. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, kita mulai dengan ummul Quran surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa warhamna saghira wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allah ya min amwat wa tabi'in wa rabbika min darahman wa khalaqatil bil. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa bidin wa jidatan bi'ilmi wa barakatan bi rajab wa maut wa rahmatan indal maut. ومغفرة بعد الموت اللهم أحينا بسكرات الموت ونجاة من النار والحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Kak sudah memimpin doa malam ini. Semoga tentunya dengan pemanjatan doa yang diijabah tadi, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nantinya dipermudah dan diberikan kelancaran. Amin. Baik kakak-kakak, sebelum mulai izin ulun berbagi screenshot kepada Buan Pian-Pian tentang apa yang kita laksanakan pada malam ini. Izin ya Kak ya. Oke, sudah nampak kakak-kakak? Oke, kalau sudah, baik, ulun izin berbagi. Ya, siap. Kalau sudah izin untuk kegiatan hari ini silahkan open kamera ya kakak-kakak ya. Jadi kegiatan kita ini karena direkam dalam kegiatan PKG-nya, mohon untuk membuka kameranya dalam kegiatan pembelajaran kita di malam saat ini. Baik, izin berbagi memulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak, pada kegiatan malam ini kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK ya kakak ya. Tentunya ini adalah menjadi hal yang baru bagi bahan kita semua, karena apa yang dilaksanakan ini adalah hanya orang-orang sebagian dari guru-guru PJOK yang terpanggil untuk mengikuti kegiatan PKG PJOK. Nah, pada tahap ini adalah sudah tahap yang kedua. Dari kemarin itu adalah kegiatan fasilitator. Setelah dapat di fasilitator, kemudian akan turun menjadi di diseminasi. Tentunya diseminasi ini bergerak pada kita semua, yaitu guru PJOK ya kakak-kakak ya. Oke, lanjut.
Tadi kita sudah dimulai dengan berdoa ya Kak ya, tentunya dengan pemanjatan doa tadi kita juga berharap apa yang kita laksanakan akan diberikan kemudahan kelancaran. Ucapan juga salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Oke, lanjut. Perkenalkan, ini saya adalah Weni. Nama saya Weni Aditya, sebagian dari kakak-kakak tentunya sudah mengenal saya, tapi juga sebagian mungkin yang baru kenal dengan saya. Saya mengajar di SDN Jambu Hilir Baluti 3 ya Kak ya. Saat ini bertugas sebagai guru PJOK juga, tetapi diberi kebijakan sedikit tambahan, saya juga memegang sebagai PLT Kepala Sekolah. Tapi setidaknya saya juga masih tetap berolahraga. Saya ucapkan salam kenal untuk kakak-kakak semua, terutama buat kakak-kakak yang berada di ruang virtual ini. Sebelum lebih lanjut, kita berkenalan dulu ya Kak ya, agar nantinya dalam pembelajaran kita bisa bertukar informasi, lebih nyaman dalam berbicara ataupun berbagi pengalaman-pengalaman baik atau praktik baik yang nantinya akan meningkatkan proses pembelajaran kita di dalam kegiatan ini. Oke, baik sebelum perkenalan, tentunya kita ingin lebih jauh mengetahui sama-sama siapa saja yang ada di dalam virtual ini. Karena Ulun tadi sudah mengenalkan diri Ulun, mohon dari semua peserta PKG PJOK untuk memperkenalkan diri agar kita lebih mengenal dan lebih tahu baik instansi ataupun tempat tinggal Bu Antian. Silakan mulai dari yang pertama Kak Nuryadi. Silakan Kak Nuryadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Nuryadi. Saya mengajar di SMPN Negeri 2 Kandangan. Kemudian alamat rumah saya di Desa Taniran Kubah, Kecamatan Angkinang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Sri Maulinda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Sri Maulinda, ulun mengajar di SMPN 2 Padang Batung, rumah ulun di Jembatan Merah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Lanjut yang ketiga, Siti Rizky Amelia. Silakan open kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Siti Rizky Amalia, ngajar di SMP 1 Kalumpang, alamat di Tibung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak Andi Atma Ansari, silahkan. Open kamera ya Kak ya. Mohonnya. Bu, tunggu dulu Bu. Kamera belakang ya. Mau beli kameranya Bu. Jangan dibelik. Layau dibelik. Pian pakai HP kah Kak? Pakai HP. Kalau pakai HP mana ya? Tampak depan. Tampak depan. Oh ya. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran ulun Andi Atma Ansari, mengajar di SDN Benua Hanyar Talaga Langsat. Rumah ulun sekarang di Merembay. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berarti lintas HSS ya? Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke Kak Idai, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama ulun
Muhammad Rifan Nur Hidayat, unit kerja di SMP Negeri 1 Kandangan, alamat Tambah Luar. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke Kak Faisal. Silakan Kak Faisal Rija. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Faisal Rija. Untuk tugasnya di SD Negeri 4 Kandangan Kota. Untuk alamat rumah Jalan Singakarsa kalian. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Faisal. Nggih. Lanjut ke Irin Angel, silakan. Oke, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Iren Angela. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Loksado. Alamat saya sendiri di Desa Loksado, Kecamatan Loksado. Terima kasih. Terima kasih. Lintas gunung nih ya. Alhamdulillah bisa bergabung. Selanjutnya M. Haryadi Saputra, silakan Kak. Nggih, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan nama saya Muhammad Haryadi Saputra. Saya tugas di SD Negeri 1 Pihanin, Daha Selatan. Adapun tempat tinggal saya di Desa Gambah Luar. Nggih, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putra. Lanjut ke Kak Muhammad Nurhalis Azmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ulun Nurhalis Azmi, dari sekolah SMPN 2 Daha Utara untuk alamat rumah di Aldirau, Daha Selatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Lanjut yang berikutnya Kak Noprija Rahman. Bisa Silakan Kak. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Nofriza Rahman, tempat tinggal di Binuang, mengajar di SDN Simpang 4, Betalik. Terima kasih. Selanjutnya Kak Mas Rani, silakan Kak. Silakan Kak. Mas Nari, silakan Kak Mas Nari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama ulun seorang Mas Nari, ke guru 7 SD 1 Mandala. Kemudian tempat tinggal juga di Telaga Langsat, Kecamatan Telaga Langsat. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kak Rauda apakah sudah bergabung? Bentar ulun cek. Oh iya, silakan Kak Rauda, sudah bergabung. Nggih. Silakan Kak Rauda. Jawaban Bapak. Suaranya tidak terdengar Kak. Ada ya?
Oke, Kak Rauda. Oke, sepertinya belum bisa masuk, masuk bisa tapi belum, suaranya terbuka tapi tidak terdengar Kak Rauda. Oke, baik ya Kakak ya, karena mungkin masih tenggelam atau terkendala jaringan, kita lanjut ya. Baik, tadi sudah perkenalan semua. Untuk di kegiatan PKG kita sama ya Kak ya, izin sebentar saya mohon maaf. Untuk di kegiatan ini kita tidak ada Bapak Ibu ya, untuk lebih akrabnya kita lebih dengan sapaan kakak-kakak. Jadi lebih akrab, biar lebih akrab aja kita, jadi sapaannya akan menjadi kakak-kakak ya di kegiatan PKG ini. Oke, lanjut kakak-kakak, karena tadi sudah berkenalan semua, alhamdulillah semuanya di lingkungan HSS hanya satu orang saja yang lintas HST tempat tinggalnya, walaupun tempat instansinya ada berada di Kecamatan Telaga Langsat ya Kak ya. Oke, lanjut izin berbagi ya Kak ya. Sebelum berbagi sebenarnya di sini juga sudah mengenal sebagian dari kita semua, termasuk dengan ulun sendiri. Mohon izin di kegiatan ini ulun tidak menggurui ataupun tidak memberikan pembelajaran yang lebih, hanya saja mungkin di kegiatan ini ulun lebih awal mendapatkan pembelajaran, jadi ulun hanya kesempatannya terlebih dahulu dari ulun, kemudian berbagi dengan buan-buan apa yang ulun dapatkan di kegiatan PKG kemarin. Baik kakak-kakak, di kegiatan orientasi ini sedikit dalam kegiatan pembukaan ini ulun akan menyampaikan kegiatan orientasi PKG PJOK. Tadi karena sudah perkenalan, kita lanjut ya Kak ya. Kemudian agenda kegiatan kita ini adalah 90 menit, di mana kegiatan kali ini adalah 2 JP pembelajaran dengan 1 JP-nya 45 menit. Yang pertama 45 menitnya orientasi, kemudian 45 menitnya yang berikutnya adalah tatap maya. Sebelum berlanjut, ulun izin kakak-kakak, karena kegiatan kita ini adalah pendidikan pelatihan peningkatan kompetensi guru PJOK, ulun mohon izin untuk semuanya open kamera ya, karena kegiatan kita ini bukan hanya sebatas kegiatan webinar, tetapi kegiatan ini adalah pendidikan untuk khusus guru PJOK. Jadi ulun mohon untuk kegiatan ini silakan kakak-kakak open kamera, karena kegiatan kita ini akan terekam dan nantinya akan dilihat oleh tim BGP Kalimantan Selatan. Mohon izin ya Kak ya. Oke, lanjut. Kemudian kegiatan ini agenda tadi adalah 90 menit dengan orientasi yang pertama yaitu 10 menit perkenalan. Tadi kita sudah perkenalan, kemudian berlanjut dengan pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pengantar lakukan modul 2.1, nanti ada kegiatan untuk perekaman video pembelajaran kakak-kakak nanti ya. Kemudian selanjutnya adalah pemetaan harapan dan kekhawatiran, berikutnya kesepakatan kelas, dan yang terakhir nanti adalah perkenalan. Tadi kita sudah ya Kak ya. Kemudian selanjutnya nanti di 45 menit berikutnya adalah tatap maya yang pertama, yaitu jurnal pembelajaran kita yang pertama tentang modul 1.1, yaitu pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Dan berikutnya nanti 15 menit adalah mengapa refleksi, kemudian tindakan rutin dan tindakan refleksi. Nah nanti kita akan sedikit menjelaskan tentang mengapa perlu refleksi dan apa saja refleksi yang harus kita lakukan nanti. Kemudian di menit berikutnya adalah apa itu refleksi dan 7 karakteristik pada praktek pengajaran refleksi. Selanjutnya ada analisis cerita dan yang terakhir ada refleksi dan foto bersama. Lanjut ya Kak ya. Nah ini tadi agenda yang pertama yaitu penyampaian tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Tadi kita sudah saling mengenal ya Kak ya. Alhamdulillah kita berada pada satu lintas kabupaten. Jadi kita sudah sebagian mengenal. Hanya saja untuk wilayah saya sendiri, untuk wilayah SMP sebagian mungkin kurang mengenal ya Kak ya. Karena kita tidak bergabung di kegiatan SMP.
karena lintas saya hanya lintas SD. Sebagian SMP ada yang mengenal seperti Kak Yadi sama Kak Ida ya Kak ya, dan Kak Angel juga saya kenal. Oke, berikutnya peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Selanjutnya adalah peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke sini ya Kak ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tapi sebelum masuk ke sini tentunya kakak-kakak juga merasakan apa yang sebenarnya kakak terapkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah kakak. Sebelum sampai ke tujuan pembelajaran PJOK di sekolah kakak, sedikit dong ada salah satu yang bercerita sebenarnya bagaimana sih keadaan sekolah kakak saat ini tentang pembelajaran atau proses pembelajaran yang kakak berikan. Adakah yang mau berbagi tentang apa yang sudah kakak terapkan di sekolah kakak sebelum kita lebih jauh memberikan pembelajaran tentang PKG PJOK ini? Salah satu dari kakak-kakak ada yang mau berbagi atau saya tunjuk? Silahkan. Ada yang mau berbagi? Kak Nuryadi mungkin mau berbagi Kak? Ya, makasih atas kesempatan. Ini masalah tentang pembelajaran PJOK di sekolah saya, misalnya di SMPN Negeri 2 Kendangan. Semenjak berubah kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka, itu pembelajaran PJOK agak sedikit beda nih pembelajarannya, karena kan kita menggunakan kebutuhan belajar siswa masing-masing. Kalau yang dulu kita kan misalnya materi bola basket misalnya, itu harus anak semuanya harus bisa dribbling, harus bisa shooting kan misalnya. Dan sekarang kalau kurikulum Merdeka itu anak berdasarkan kemampuannya dia masing-masing. Kayak itu kayaknya kalau menurut Ulun di pembelajarannya nih. Jadi agak sedikit berubah lah. Dengan adanya perubahan kurikulum kita dari K13 ke kurikulum Merdeka. Iya, benar-benar. Iya, itu dulu dari Ulun sedikit memulai ya Kak. Makasih Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Muhammad Nuryadi sudah berbagi tentang proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah kakak, yaitu di SMP 2. Oke, terkait tentang pembelajaran saat ini memang ada perubahan ya Kak ya, dari 2013 kemudian kita berubah ke kurikulum Merdeka. Tentunya pasti akan jauh berbeda tahap pembelajaran yang kita berikan, di mana yang kemarin kita harus menerapkan indikator-indikator ketercapaian dan saat ini kita sudah ditentukan capaiannya ya Kak ya. Jadi kita tinggal melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh kementerian. Artinya dengan adanya capaian ini sebenarnya sih lebih mudah, tetapi juga untuk peningkatan pembelajaran peserta didik juga sudah diberikan tahapan-tahapan dalam pemberikan penilaiannya Kak ya. Terkait tentang perbedaan pembelajaran tentunya akan berbeda karena proses pembelajaran pada waktu kurikulum kurikulum 2013 ada indikator-indikator ketercapaian sesuai dengan KIKD-nya. Tetapi dengan kurikulum Merdeka kita peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi pada tahap ini pencapaian pembelajaran juga akan berbeda. Pada tahap 2013 dengan ketentuan nilai KKM-nya, sedangkan di dengan kurikulum Merdeka ditentukan dengan fase atau ketercapaian indikator masing-masing ya Kak ya. Tapi untuk proses pembelajaran saya rasa tentu tidak jauh berbeda. Cuman penerapan kita saja dalam proses pembelajaran atau memberikan informasi terkait materi yang kita sampaikan kepada peserta didik. Oke, itu tadi awal ya Kak ya. Oke, baik kakak-kakak. Sekarang mungkin sedikit ya Kak ya kita kembali ke PKG PJOK. Khususnya untuk kakak-kakak sendiri mungkin agak kaget dengan apa yang sebenarnya PKG PJOK laksanakan pada kegiatan ini ya Kak ya.
Oke, PKG PJOK sedikit ulun memberikan mungkin bukan arahan ya, informasi sedikit. Apa sih sebenarnya PKG PJOK itu? PKG PJOK yaitu peningkatan kompetensi untuk guru olahraga. Nah, pada saat ini yang pertama dilakukan kegiatan ini adalah khusus di guru PJOK ya Kak ya. Setelah adanya guru PJOK, kemudian kemudian setelah itu berlanjut ke guru bahasa Inggris. Nah, artinya bagi kita sebagai guru PJOK, bagi saya sendiri ya, ini suatu apa namanya ya, peningkatan tersendiri ya, karena dari dulu belum ada dihususkan untuk guru PJOK dalam peningkatan kompetensi. Kalau dari dulu-dulu seperti guru penggerak ya kayak dia, artinya itu kan secara umum, baik itu guru penggerak, kemudian peningkatan kompetensi bintik yang lain. Nah, pada tahun ini alhamdulillah Kementerian memberikan prioritas pertama untuk guru PJOK dalam artian peningkatan kompetensi. Artinya ini suatu yang award bagi kita atau peningkatan khusus bagi kita. Kenapa? Karena guru PJOK ini tidak hanya sebatas peningkatan pembelajaran, tetapi juga dampaknya adalah untuk peningkatan kebugaran ataupun kesehatan peserta didik sendiri dalam meraih pendidikan atau pendidikan atau proses pembelajaran yang kita terapkan di sekolah kita. Nah, tentunya untuk peningkatan kesehatan dan kebugaran ini akan berdampak ke pembelajaran-pembelajaran yang lain ya Kak ya. Jadi kita sebagai guru PJOK berbangga hati. Kenapa berbangga hati? Karena kita dipanggil yang pertama untuk peningkatan kompetensi diri kita, untuk memberikan bimbingan atau kita sebagai fasilitator kepada pendidik-pendidik kita dalam menerima pembelajaran yang kita berikan. Bagaimana pembelajaran itu menjadi bisa bermakna atau dimaknai mereka dan tentunya akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kenapa PKG PJOK ini diberikan kepada guru PJOK? Tentunya tadi ya, seperti yang saya sampaikan adalah untuk peningkatan kompetensi diri kita sendiri. Kenapa jadi harus ditingkatkan? Karena tadi fungsinya adalah kita sebagai guru PJOK tidak hanya sebatas memberikan materi, tetapi juga kita guru PJOK bisa untuk memberikan peningkatan kebugaran baik itu fisik ataupun jiwa peserta didik kita sendiri. Jika tubuhnya sehat, jika jiwanya nyaman, tenang, maka pembelajaran itu akan lebih mudah mereka terima. Nah, kita sebagai guru PJOK, karena ada pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan, maka kita diberikan otoritas pertama untuk peningkatan kompetensi tersebut. Nah, jadi kenapa dasarnya PKG PJOK ini diberikan, itu tadi kakak-kakak, kita sebagai tonggak atau pembelajar pendidik pertama diberikan otoritas pertama untuk memiliki peningkatan yang diberikan program kementerian untuk peningkatan kompetensi khususnya guru PJOK. Nah, itu ya Kak ya. Terkait dengan peningkatan kompetensi ini, kita juga akan merubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Kenapa paradigma lama? Kemarin seperti halnya yang dulu-dulu ya kayak artinya dalam artian sebelum-sebelumnya kita memberikan pembelajaran hanya sebatas dalam artian melempar bola, kemudian memberikan mereka tidak ada kebermaknaan yang mereka dapatkan. Nah, setelah kita nantinya mengikuti kegiatan pembelajaran PKG PJOK ini, kakak-kakak nanti akan diharapkan bisa memberikan pembelajaran itu menjadi bermakna untuk peserta didik. Kenapa bermakna? Tentunya pembelajaran yang kakak berikan nanti akan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mereka juga nantinya akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Contohnya hal kecil ya Kak ya, misalnya dalam pelajaran atletik. Kenapa atletik itu perlu diberikan? Karena misalnya contoh hal kecil dia lari ataupun berjalan itu kan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya hal kecil dalam berlari ataupun berjalan bisa mereka maknai tidak hanya sebatas kegiatan olahraga, tetapi juga kegiatan berlari berjalan itu menjadikan kegiatan yang menyehatkan ataupun membugarkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya seperti itu ya Kak ya. Oke, tentang terkait PKG PJOK sebelum kita lanjut ke pemahaman berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Oke, lanjut. Oke, kalau begitu, kalau lanjut kita lanjut masuk ke tahap berikutnya ya Kak ya. Nah, tadi adalah masih di sini apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK. Nah,
Kalau sudah membaca ini, silahkan kakak-kakak isi di kolom chat menurut kakak-kakak sendiri apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita. Silahkan isi di kolom chat kakak-kakak. Oke, monggo waktunya 2 menit ya, ulun kasih waktu silahkan. Ini ulun tulis dulu di kolom chat. Oke, kan terbaca. Oke. Tadi silakan waktu 2 menit ya Kak ya. Silakan jawab dari pertanyaan yang ulun berikan. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah pian? Silakan isi di kolom chat kita. Mohon maaf Kak atas nama Dawati. Tadi siap nggih. Nggih, silakan. Gini sepertinya. Oke. Untuk menjaga kaidah, untuk menjaga kebugaran peserta didik, boleh silahkan. Baru kaidah yang masuk. Silakan isi di kolom chat ya Kak ya. Boleh, silahkan. Izin 2 akun di HP kan tidak jelas. Boleh. 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 Oke, sambil ulun baca kakak Ala, kalau dari kaidah untuk menjaga kebugaran peserta didik, kemudian Angel, tujuan pembelajaran PJOK untuk mendorong perkembangan fisik, mental, keterampilan gerak, serta pengetahuan peserta didik, dan meningkatkan nilai spiritual peserta didik. Kak Nofrija Rahman, memiliki tujuan supaya peserta didik dapat memperoleh perubahan perilaku, berolahraga, dan perilaku sehat. Kak Yadi, pembelajaran yang menjadikan peserta didik sehat, baik fisik maupun mental. Kak Faisal, mengembangkan keterampilan pengolahan diri dalam upaya pengembangan pemeliharaan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Meningkatkan kebugaran fisik dan perkembangan psikis yang baik, meningkatkan kemampuan. Oke, izin 2 akun. Boleh. Menyehatkan, menjaga kebugaran siswa-siswi dan pengembangan peserta didik dan mental. Setiap ini butuh untuk memberikan sedikit uang pada peserta didik senang dan bermain. Membantu anak memahami manfaat olahraga. Oke. Kayaknya menarik nih untuk Kak Mas Nari.
untuk memberikan sedikit ruang pada peserta didik senang dan bermain. Boleh dong Kak, apa menurut pemahaman Kakak ini bisa diberikan penjelasan sedikit? Silakan Kak, Mas Nari. Di dalam pembelajaran pendidikan olahraga, pendidikan jasmani itu pada dasarnya mata pelajaran yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peserta didik. Dari hasil diskusi dengan siswa, kenapa mereka senang dengan pendidikan olahraga? Yang pertama memang di sana terlepas dari pelajaran-pelajaran yang memberatkan, misalnya ada pelajaran di sana matematika dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang sangat memberatkan di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kalau di tempat kami itu 1 minggu sudah pesan dulu. Dalam istilah itu, Pak minggu depan lagi Pak lah. Ya, nah itu kan artinya mereka senang semua. Kemudian di sana juga mereka kalau kita adakan permainan-permainan segala macam, mereka dengan senang hati itu nah. Jadi di dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ini sudah mencakup senang dan mereka juga suka bermain. Jadi sambil menghilangkan apa-apa beban pikiran waktu belajar itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima Kakak. kasih. Terima kasih Kak Mas Nari. Benar sekali ya, untuk sebenarnya itu poin pertama kita ya Kakak ya, karena pembelajaran PDOK juga memang sangat ditunggu-tunggu peserta didik kita, karena hanya dalam 1 minggu sekali pertemuan dengan kita sebagai guru olahraga dan juga pembelajaran itu ditunggu-tunggu. Karena kenapa? Mereka bisa mengekspresikan baik itu senang, kegiatan pembelajaran yang sifatnya kegiatan itu berada di luar ruangan ya Kak ya. Oke, pendapatnya Kakak luar biasa. Oke, baik. Terkait tentang apa itu tujuan adanya pembelajaran PJOK, tentunya kita sudah bisa memaknai ya Kak ya, masing-masing kita memiliki pemikiran masing-masing. Tentunya tujuan pembelajaran yang kita berikan ini pastinya tidak terlepas dari materi yang kita sampaikan. Artinya dalam setiap pembelajaran itu ada juga materi yang kita sampaikan, tapi terkait dengan materi tentunya juga kita harus sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yang dimana yang disesuaikan dengan kurikulum kita pakai saat ini ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah menyampaikan di tujuan. Selanjutnya, nah ini kita lihat ya Kak ya. Oke. Dari kegiatan dari di sini ada grafik ya Kak ya untuk kegiatan pembelajaran PJOK. Apakah betul PJOK itu hanya sebatas untuk prestasi? Nah, ini untuk prestasi ya. Jadi kalau misalnya hanya sebatas untuk prestasi dari tahun 1982 itu sampai ke 2018 ya yang terdata ini ya. Ada turun naik dari peningkatan dari 2018 naik, kemudian di 1986 itu penurunan, kemudian naik lagi. Artinya kalau pembelajaran PJOK itu hanya sebatas dilihat dari prestasi, kita tidak bisa mengukur ya kakak-kakak ya. Peningkatannya itu turun naik, artinya tidak stabil dalam pembelajarannya. Nah, artinya jadi pembelajaran PJOK itu tidak hanya sebatas prestasi yang disampaikan, tetapi juga pembelajaran PJOK ini adalah pembelajaran yang nantinya akan bermaknai atau memberikan mereka makna yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk peningkatan kesehatan, kemudian peningkatan kebugarannya, jiwanya, raganya, dan tidak hanya sebatas untuk peningkatan prestasi. Oke, lanjut ya. Nah, silakan Kakak lihat. Nah, ini kalau menurut Kakak nih, apakah betul PJOK hanya sebagai hiburan? Nah, nih. Karena misalnya mereka senang saja tadi katanya Kak Mas Nari. Mas Nari apa Mas Nari ya? Apakah betul menurut kakak-kakak PJOK itu hanya sebatas hiburan? Boleh silahkan mau kasih di kolom chat. Menurut kakak apakah hanya sebatas hiburan atau menurut kakak ada pengertian lain tentang PJOK itu sendiri? Silahkan Kak di kolom chat.
tuliskan menurut Kakak jika benar pembelajaran itu hanya sebatas sebagai hiburan. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Silakan Kak. Hari ini kita mengisi-ngisi dulu ya. Oke, silakan isi di kolom chat. Nah, menurut kakak-kakak apakah benar peran kita guru PJOK itu hanya sebatas untuk mencapai tujuan sebagai hiburan saja? Oke. Silakan isi di kolom chat ya Kak ya. Apa nih sudah ada? Katanya Kak Mas Nari tidak. Nah silakan lanjut. Tidak hanya sebatas hiburan. Silakan isi di kolom chat ya Kak ya. Menurut Ulun bukan sebatas sebagai hiburan tapi pembelajaran yang menyenangkan dan dapat menghibur. Menyenangkan dan dapat menghibur ya. Silahkan. Untuk hiburan betul tapi tidak hanya untuk hiburan. Kalau sebagai hiburan mungkin hanya 1% saja, sisanya bagaimana supaya peserta menjadi sehat dan bugar dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Meskipun PJOK lebih dari sekadar hiburan, meskipun PJOK dapat menjadi sarana hiburan dan rekreasi, tujuan utama jauh lebih, salah satunya mengembangkan kemampuan motorik anak. Boleh. Ada lagi? Silahkan isi di kolom chat ya Kak ya. Ya, kalau menurut kita hanya sebatas hiburan, tidak hanya sebatas hiburan ya Kakak ya. Ya benar juga, tidak hanya sebatas hiburan tetapi juga memberikan kegiatan yang menghibur kepada peserta didik. Bukan hanya hiburan tapi juga memberikan manfaat kepada anak di masa pertumbuhan, juga meningkatkan kepercayaan diri. Oleh artinya tidak hanya sebatas hiburan ya Kak ya, kita sepakat ya, artinya pembelajaran yang kita berikan tidak hanya sebatas hiburan, tetapi juga bisa memberikan kegiatan yang membuat mereka bisa tadi, menurut Kak Yadi tadi, sehat, bugar, dan di dalam kegiatan ini juga mereka senang. Oke, lanjut ya, kita mengisi-ngisi kolom chat saja nih hari ini nih. Oke, selanjutnya silakan Kakak lihat gambar lagi nih. Nah, ini ada beberapa gambar ya Kak ya. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, tadi ada yang menyebutkan kebugaran. Nah, ini kalau gambar yang pertama nih banyak peserta didiknya, tapi gurunya hanya satu. Nah, apakah ini bisa diartikan sebagai kebugaran? Kemudian di foto yang berikutnya, anak-anak disuruh bersih-bersih. Nah, kegiatan olahraga hanya dilakukan dengan bersih-bersih saja. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajarannya melihat buku ke perpustakaan. Nah, apakah ini juga bisa disebut dengan kebugaran? Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagian kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Silahkan isi di kolom chat lagi Kak. Nah, silahkan. Nah, melihat dari gambar ini ya Kak ya, dari 3 gambar ini kalau ini peserta didiknya banyak, kalau ini peserta didiknya disuruh bersih-bersih, nah kalau ini sambil baca-baca buku di ruang perpustakaan atau ruang kelas lainnya. Nah, menurut kakak-kakak, apakah betul tujuan dari kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan
pembelajaran PJOK. Silakan isi di kolom chat, Kak. Ya, ulun tunggu. Oke. Silakan isi di kolom chat ya, Kak ya. Nah, tadi apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Oke, kalau ada silahkan di kolom chat. Dah? Oke, ada yang kolom chat? Ada yang mau memberikan pendapat tadi tentang apakah kebugaran ini paling tidak mapel PJOK ini sebenarnya punya peran penting dalam mensupport mata pelajaran lain dan juga perkembangan emosional peserta didik. Sesuai dengan arti bugar adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa lelah yang berarti. Jadi kegiatan pada gambar tersebut pembelajaran PJOK hanya sebatas pembelajaran saja, bukan untuk membuat bugar. Kalau membuat bugar bisa dengan berlatih di luar sekolah. Oke, menurut pendapat Kak Yadi ya. Oke, ditunggu komen berikutnya dari kakak-kakak yang lain. Oke, ada lagi. Ini baru Kak Yadi. Sepertinya lebih kepada manfaat dari PJOK kalau tujuannya kayaknya tidak. Ulun rasa mapel PJOK tidak cukup untuk mencapai kebugaran. Oke. Sehat belum tentu bugar, tergantung individu dari masing-masing peserta. Oke, sebagian sudah memberikan komentar. Artinya kita rangkum ya kakak-kakak ya. Tidak juga menjaga kebugaran bisa dilakukan dengan rajinnya melakukan aktivitas dengan cara yang teratur. Iya, benar juga. Artinya dalam pembelajaran tidak hanya sebatas untuk kegiatan olahraga ya Kak ya, kegiatan apa saja juga bisa menjadikan bugar. Oke, terkait tentang kegiatan PJOK tadi, ada beberapa yang sudah kita sampaikan tadi ya Kak ya. Yang pertama tadi PJOK tidak hanya sebatas untuk prestasi, kemudian PJOK tidak hanya sebatas hiburan, dan terakhir adalah PJOK juga tidak hanya sebatas untuk kebugaran. Akan tetapi dalam pembelajaran PJOK mencakup semua 3 elemen tadi, baik itu prestasi, kemudian hiburan, dan kebugaran. Kenapa itu terjadi di dalam PJOK? Karena satu pertama tadi
pembelajaran PJOK itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Dengan menyenangkan, kita sebagai guru PJOK memberikan materi-materi yang bermakna kepada peserta didik, dan tentunya pembelajaran kita juga ditunggu-tunggu setiap minggunya ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian pembelajaran PJOK juga menjadikan pembelajaran yang menjadi prestasi. Jika suatu peserta didik itu benar-benar mengikuti pembelajaran tersebut, ada salah satu pembelajaran seperti atletik ataupun contoh kegiatan olahraga lainnya yang bisa mereka tekuni, maka nantinya lambat laun akan menjadi suatu prestasi peserta didik itu sendiri ya kakak-kakak ya. Nah, dan yang terakhir adalah yang tadi, pembelajaran juga sebagai kebugaran. Jadi 3 ini adalah faktor utama atau hasil dari pembelajaran PJOK yang kita berikan kepada peserta didik. Baik itu prestasi, kemudian baik itu hiburan, dan juga kebugaran yang tentunya didapatkan oleh kegiatan oleh peserta didik. Tetapi dalam mencakup ketiga hasil tersebut, tidak hanya sebatas kita memberikan pembelajaran yang contohnya tadi, misalnya bersih-bersih, kemudian pembelajaran yang seperti ini banyak peserta didiknya, kemudian pembelajaran yang hanya membaca koran. Nah, disinilah kita akan belajar sama-sama atau berbagi praktik baik bagaimana sih sebenarnya pembelajaran itu yang nantinya mencakup 3 elemen atau 3 faktor yang kita tentukan tadi. Agar apa? Tentunya pembelajaran akan menjadi efektif dan efisien. Nah, oke, kita lanjut ya Kak ya. Nah, ini tadi tantangan utama guru PJOK. Yang pertama tadi krisis identitas, kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, kita di sini tentunya harus mengetahui lebih dulu ya Kak ya, sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran PJOK tadi. Nah, tadi kita sudah menelaah ada 3 sebenarnya tujuan-tujuan yang harus kita tentukan, dan tentunya dari pembelajaran tersebut tujuan utamanya adalah membersamai peserta didik dalam menerima pembelajaran yang kita berikan untuk membermaknai apa yang kita berikan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian krisis arah. Nah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Artinya setiap keputusan harus kita pertimbangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik ya kakak-kakak ya. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Nah, ini menurut Lawson ya. Artinya terlalu banyak tujuan kita tidak bisa juga mencapainya, terlalu banyak capaiannya juga tidak bisa juga. Artinya ada beberapa tujuan yang harus kita tentukan dan tidak melampaui batas kemampuan kita. Selanjutnya ya Kak ya. Nah, ini kita membutuhkan rekonseptuasi PJOK sebagai pembelajaran dan asesmen peserta didik. Kenapa perlu? Tujuan utama PJOK yang pasti adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh pembelajaran yang dipandu secara pedagogik dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, ini tadi 3 elemen atau tujuan utama yang kita capai dari kegiatan yang nantinya kita berikan kepada peserta didik. Mendorong, mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik. Bagaimana cara memandunya? Kita memiliki rancangan-rancangan pembelajaran. Nah, kita pandu mereka dengan susunan-susunan pembelajaran yang sudah kita tentukan dengan langkah-langkah. Nantinya ada pembelajaran efektif dan efisien. Kemudian disusun. Nah, untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran. Nah, disinilah kita memberikan proses pembelajaran yang dimana peserta didik akan mendapatkan nikmat dan manfaat dari pembelajaran yang kita berikan. Oke, lanjut ya Kak ya. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar penikmat gerak. Involving PS and judging, having fun, please and judging. Bentar, ulun kada melihat karena ulun satu aja. Ada yang komen atau ada yang memberikan tanggapan? Oh, tidak ya, berarti hanya info. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Nah, sekarang ini, lihat nih. Kalau engaging ini artinya adalah tidak hanya terlibat tetapi juga berkomitmen berperan. Kita sebagai guru PJOK tidak hanya terlibat tetapi juga memberikan komitmen kepada peserta didik untuk membersamai mereka dalam meraih pembelajaran yang kita berikan. Bagaimana caranya? Kita sebagai pendidik tentunya akan menjadi fasilitator membersamai mereka dalam pembelajaran tersebut. Nah, sekarang engaging. Nah, ini sama saja harusnya
tidak hanya sebatas membersamai mereka ya, tetapi juga memberikan informasi, membersamai mereka, tidak hanya sebatas memberikan materi kepada pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, ini having fun PS engaging. Senang ya, kemudian enjoy. Tidak hanya sebatas senang ya kakak-kakaknya pembelajaran tadi ya, tentunya juga harus enjoy dalam menerima pembelajaran yang kita berikan. Tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerak atau menikmati materi sesuai dengan gerak yang kita sampaikan. Ini ya. Oke, sampai sini kita lanjut dulu. Nah, terakhir nanti perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, kondisi saat ini tentunya untuk penyampaian pengajaran PJOK yang efektif dan terpusat pada peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan kita, guru PJOK yang nantinya memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ya Kak ya. Kondisi kakak di saat ini nanti setelah pembelajaran kita di kegiatan PJOK PKG ini yang diharapkan nantinya adalah kakak-kakak sebagai guru PJOK mampu atau memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Berikutnya, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, nanti harapannya adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada pembedaan mulai dari gender, lagi bentuk fisik, kemudian bentuk keadaan tubuh atau yang disabilitas ataupun yang nanti memiliki kebutuhan khusus. Jadi tidak ada perbedaan. Dalam pemberian pembelajaran PJOK kita menyamaratakan pembelajaran tersebut untuk peserta didik kita ya Kakak ya. Kemudian kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, ini kita butuh orientasi ya Kak ya di sini. Nah, nanti diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi kakak-kakak diharapkan setelah nantinya mengikuti kegiatan orientasi ini, wawasannya akan terbuka untuk memberikan pembelajaran pengembangan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, izin lanjut ya. Oke, siap, lanjut. Berikutnya. Nah, tujuan dan dampak program yang saat ini ya Kak ya. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, ini program yang saat ini kita laksanakan. Kemudian guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, ini adalah tujuan dari program yang dilaksanakan oleh kementerian, yaitu yang kita laksanakan saat ini adalah PKG PJOK atau peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini tujuannya Kakak ya. Oke, lanjut. Ini kita sampai kepada pengantar lakukan modul 2.1. Nah, sedikit informasi untuk kegiatan di pengantar 2.1 nanti kakak-kakak sebelum tatap muka, kita nanti akan tatap muka di tanggal 8 Oktober kalau nggak salah ya Kak ya. Tatap muka itu selama 7 hari, kakak-kakak nanti akan membawa video pembelajaran yang sudah kakak buat. Jadi ini pada mulai hari ini silahkan kakak diberikan waktu dalam hampir 1 bulan ya kakak ya. Ini di pengantar lakukan modul 2.1 ini kakak-kakak nantinya akan membuat suatu video pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Waktunya jangan lebih dari 30 menit ya kakak-kakak ya. Tahap awalnya silakan mulai dari sekarang, mulai dari besok kakak membuat video pembelajaran untuk nanti akan dibawa pada saat tatap muka. Nanti juga akan dikirim di link ya Kak ya video pembelajaran kakak-kakak tersebut. Ya, ini baru pengantar, lanjut. Nah, ini kemudian pembelajaran 1 yaitu konsep keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, ini lakukan. Ini nanti tugasnya kakak-kakak ya.
Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugasnya adalah merancang satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, jadi sebelum kakak melakukan video pembelajaran, silakan rancang dulu pembelajaran menurut yang kakak pilih. Misalnya nih mau pembelajaran atletik silahkan, atau disesuaikan dengan pembelajaran pada saat pembelajaran berikutnya silahkan. Intinya adalah silahkan kakak buat satu proses pembelajaran, satu kali pertemuan dengan durasi waktu nantinya 30 menit. Oke, lanjut. Nah, berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktik ini ya Kak ya. Oke, yang pertama, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nah, jadi tanpa edit ya Kak ya. Manual original ya Kak ya. Jadi mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup tanpa ada editan. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau yang dengan sudut pandang tetap, atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Adapun teknik pengambilan gambarnya, seluruhnya peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Artinya kalau misalnya di dalam kelas terlihat jelas ya Kak ya. Kalau misalnya di dalam ruangan, di luar ruangan itu anak-anak tercover semua. Kakak misalnya bikin sudut-sudut Kak supaya terlihat jelas tersebut. Berikutnya, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau pakai wireless ya Kak ya. Selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet Zoom. Nah, dapat memanfaatkan handset dan telepon genggam yang terhubung dengan online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visual juga dengan device dan online. Nah, selanjutnya, unggah perencanaan pembelajaran RPP dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan adalah gelombang 1 tanggal 8 Oktober 2024. Nah, nanti di LMS ya Kak ya. Oke, terkait ini sedikit akan ulun jelaskan. Kakak-kakak bikin video pembelajaran berdurasi 30 menit. Kemudian sebelum kegiatan tersebut kakak rekam, kakak dulu rencana pembelajarannya atau modul ajarnya atau RPP-nya. Kalau saat ini kita pakai kurikulum kurikulum Merdeka, berarti kakak bikin modul ajarnya yang sesuai dengan pemikiran kakak dulu. Silahkan bikin. Kemudian kalau sudah dibikin satu kali pertemuan, silahkan kakak rekam kegiatan tersebut. Nah, kalau yang di kegiatan sini kakak diminta tadi online kan Kak. Nah, kalau secara di kita boleh tanpa online, tetapi kakak bisa menyatakan bahwa pembelajaran atau perekaman tersebut original tanpa editan ya Kak ya. Nah, kalau online itu kan terlihat langsung tuh, bisa terekam langsung di Google Meet dan bisa terekam. Nah, tetapi biasanya kalau pakai online itu suaranya tidak terdengar jelas Kak. Jadi kalau misalnya kakak mau pakai kamera HP silahkan. Tapi dengan catatan video yang kakak ambil adalah video yang original tanpa editan. Kakak silahkan atur waktunya dari 30 menit itu, silahkan membagi waktunya mulai dari pendahuluan, inti, sampai dengan penutup. Nah, jadi satu kali pertemuan saja ya Kak ya. Biasanya kalau pertemuan kita 30 menit ya Kak ya. Kalau untuk SMP berapa menit Kak satu JP-nya? 40 Kak. 40? 40 Kak. Oke, kalau 40 berarti dikurangi 10 menit ya Kak ya. Oke, kalau untuk SD 30 menit ya? Kak Rija, Faisal? ,30 menit, 35 menit ya satu JP-nya? Ya, untuk SD biasanya kan 35 menit di kelas 3. Oke. Ya. Nggih. Oke, berarti 30 menit ya Kak ya, sesuai dengan ketentuan waktu yang diminta, jadi 30 menit saja. Kalau tadi SMP 40, SD 35, berarti dikurangi dari waktu tersebut ya Kak ya. Silakan Kakak ambil pembelajarannya hanya dengan durasi waktu 30 menit.
Jadi silahkan bagi 5 menit pendahuluan, kemudian 20 menit inti, dan 5 menitnya lagi nanti penutup. Nah, kemudian untuk kegiatan perekaman, boleh ulun izinkan menggunakan kamera HP, tapi dengan catatan tadi ya Kak ya, perekaman tersebut dilakukan secara original tanpa editan. Tapi boleh juga kalau misalnya Kakak mau online, silakan pakai Gmeet, hanya saja tadi kalau pakai Gmeet Kakak harus menggunakan wireless biar suaranya terdengar jelas. Kalau tidak menggunakan wireless, biasanya suaranya akan kecil Kak, jadi posisi peserta didik itu juga tidak terdengar. Kemarin ada beberapa contoh dari peserta saya, ketika menggunakan secara online suaranya tidak terdengar, jadi hanya yang terlihat gambar saja. Karena posisi kameranya juga agak jauh dari kegiatan pembelajaran. Oke, kemudian setelah nanti sudah diambil perekamannya, nanti akan dibuka untuk pengiriman videonya di sebelum tanggal 8 kalau nggak salah. Nanti Kakak bisa mengirimkan video pembelajaran tersebut di link LMS tersebut. Oke, sampai sini, sampai untuk kegiatan tugas nanti tanggal 8, apakah bisa dipahami Kakak-kakak? Oke, bisa dipahami? Silakan Kak, nggih. Silakan Kak Yadi. Terima kasih. Nggih. Kalau itu kan videonya yang diunggah ya kalau di LMS. Nggih. Kalau rencananya ada diunggah? Rencananya diunggah juga Kak. Jadi sebelum Oh. Kakak mengirim video pembelajaran, unggah dulu modul ajarnya atau RPP-nya. Nanti setelah itu sematkan link video pembelajarannya. Oh iya. Makasih. Nggih, siap. Kak Nur Halisasmi, nggih silakan. Nggih. Assalamualaikum. Open kamera Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu. Oke. Untuk video itu bolehkah kalau kita memangkas waktunya aja Bu? Mau apa Pak? Memangkas waktu, memotong waktunya aja. Tadi memang 30 menit Kak, memang dipotong waktunya dari satu kali pertemuan Bu Enbian. Kalau SMP kan tadi 40 menit, jadi dipotong waktunya 10 menit, ambil 30 menit saja. Nah, kemudian kalau SD tadi 1 JP-nya 35 menit, dijadikan 30 menit saja, 5 menitnya dipotong. Jadi silahkan Kakak atur pembelajarannya 5 menit durasi untuk pendahuluan, kemudian 20 menit durasi untuk inti, 5 menit lagi durasi untuk penutup. Terima kasih Bu. Oh nggih, siap. Kak Sri Maulinda, silahkan. Kak, berarti itu videonya dalam 30 menit itu terus-menerus Kak atau boleh misalnya kita tunda dulu atau langsung terus-menerus kayak saja? Kalau misalnya ada Terus-menerus, online. Kak. Oh, berarti terus-menerus lah selama 30 menit. Iya. Nggih. Kenapa terus-menerus? Agar menghindari sangka-sangka enggak originalnya itu loh Kak. Jadi biar terus-menerus sealurnya saja. Yang penting pembelajaran pertama kali ini hanya pembelajaran video pembelajaran pertama. Jadi silahkan sesederhananya, seoriginalnya pembelajaran yang Kakak berikan. Ya, makasih. Nggih, siap. Ada lagi untuk tugas ini? Duditnya masih lama. Nggih, Kak Faisal, nggih silakan. Nggih, masih Bu. Izin bertanya Bu. Nggih. Untuk materi untuk SD ini bebas aja Kak Bu? Sama kelasnya untuk penentuannya. Iya. Bebas aja Kak? Nggih, karena kita PJOK mengampu semua kelas ya Kak ya. Silakan Kakak mau pilih kelas berapa. Mau kelas bawah boleh, mau kelas atas juga boleh. Materinya disesuaikan misalnya dengan materi saat ini juga boleh, atau materi yang misalnya menurut Kakak ini lebih mudah Kakak kerjakan. Boleh, silakan. Oh ya, terima kasih Bu. Nggih, siap. Sama-sama. Ada lagi? Kak Haryadi, nggih silakan. Oke, Assalamualaikum Kak, mohon izin bertanya. Untuk ini kan 30 menit tanpa edit. Kalau misalkan itu apakah di dalam video harus dibuat misalkan ini pendahuluan, ini kegiatan inti atau ini penutup, atau gak usah diedit sama sekali Kak? Kada usah, nggih. Oh, iya. Sealir-alirnya nggih. Jadi nih video pembelajaran pian
Kak Deda tulisannya kayak yang kita PPG, pendahuluan, inti, penutup. Kak Deda. Jadi nanti kita akan nantinya video Kakak tetap original bentuknya, cuman dengan batasan Kakak bisa sendiri mengukur waktunya. Oh, ternyata ini sudah 5 menit, cut. Gini, tanpa ada pemberitahuan di yang tulisan-tulisan. Nggih. Siap, aman. Tanpa editan ya, Kak ya. Nggih, terima kasih, Kak. Nggih, siap. Ada lagi? Kak, silakan. Kak Mas Nari. Kita baulah video, kemudian kita masukkan ke bukti karya PMM, boleh aja itulah. Jangan Kak, kita bikin video yang baru. Oke. Ya, jadi sistemnya, sama-sama. Karena waktunya panjang ya Kak ya. Setiap pembelajaran yang bentuknya video, baik nanti ada beberapa tugas lagi, tapi nanti lanjut ya kayak bentar ya Kak ya. Nih, ini tentunya nanti akan disematkan di link YouTube. Jadi karena waktunya panjang, silahkan Kakak bikin video pembelajaran. Setelah dibikin 30 menit, nanti dikirim di YouTube, linknya baru yang disematkan di LMS. Nah, jadi link YouTube ya Kak ya. Oke, Kak Yadi tadi ada yang mau tanyakan? Pak lah, mudahan HP-nya kada bermasalah. Maksudnya apa tuh Kak? Apa? Memori. Oh, memori. Kalau memori HP misalnya penuh. Iya sih Kak, kalau penuh misalnya 30 menit biasanya terkendala sih Kak, terputus. Kalau misalnya mau misalnya dibantu teman cari yang HP yang kosong deh. Atau misalnya berbagi dengan kawan, supaya memori. Atau misalnya kalau Kakak mau di Jimit boleh Kak. Secara online boleh, kalau misalnya maunya pakai, karena kalau pakai memori laptop itu biasanya lebih banyak Kak. Boleh, silahkan. Ya, cuman hanya saja tadi kalau misalnya pakai laptop, kalau bisa diusahakan pakai wireless ya Kak ya, supaya suaranya terdengar jelas. Atau pakai Kakak pegang mic juga nggak masalah selama pembelajaran. Yang penting suaranya nanti akan terdengar. Oke, ada lagi? Cukup untuk tugas, sudah bisa dipahami? Jadi waktunya durasinya panjang ya Kak ya. Jadi sampai nanti tanggal 8 Oktober due date-nya. Jadi selama ini tanggal 9 kurang lebih 1 bulan. Silakan nanti Kakak mencicil untuk kegiatan pembelajaran tersebut yang dibikin video. Tahap awalnya adalah membuat perencanaan dulu. Nanti modul ajarnya atau RPP-nya akan disematkan di ya boleh. Silakan, nanti disematkan di LMS setelah tanggalnya nanti dibuka. Oke, untuk ini sepertinya cukup ya Kak ya untuk diorientasi. Izin stop ini dulu. Nah, kalau sudah ulun lanjut ke sini. Oke. Baik, Kakak-kakak untuk yang ini kita masih ada beberapa menit lagi, nanti kita masuk ke tahap 1.1 paradigma baru. Tapi sebelum sampai ke sini, apakah ulun sekali lagi ada yang ditanyakan untuk tugas yang 2.1 Kakak-kakak? Sudah aman ya? Oke, kalau sudah aman kita lanjut ya Kak ya. Waktu kita kurang lebih sekitar 25 menit lagi ya Kak ya untuk orientasi dan masuk ke 1.1. Izin berbagi ya Kak. Aduh. Oke. Apakah sudah nampak Kakak-kakak? Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Bu. Oke, siap. Oke. Kak Idai, silakan. Ada yang mau tanyakan Kak Idai, Mohon maaf, kembali ke masalah video tugas tadi. Formatnya boleh. Potret. Silakan Kak, boleh sembarang saja untuk video. Mau landscape boleh, mau potret juga boleh. Kalau misalnya mau tampak jelas banyak peserta didiknya yang biasanya landscape ya, yang supaya terlihat banyak itu ya. Boleh Kak, silakan. Yang penting pembelajaran itu nampak terlihat dan suara Kakak terdengar jelas. Satu lagi utamanya adalah tanpa editan. Makasih. Oke, siap. Izin sebentar ya Kak ya. Oke,
Ini ulun izin sebentar. Mana Oke. Kak kompasnya? Maaf ya Kak ya. Nggih, siap. Izin berbagi ya Kak ya. Oke, kita sambung ke 1.1 tetap maya yang berikutnya. Oke. Kembali ke yang tadi, terkait tentang tugas kakak-kakak di 2.1 itu nanti due date-nya tanggal 8 Oktober ya Kak ya. Untuk instruksi lanjutnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan boleh japri ya Kak ya. Oke, lanjut, dengan sisa waktu beberapa menit ya Kak ya, kita masuk ke modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Masih bersama ulun, ini JP-nya kita hari ini 1 JP, tadi 1 JP-nya adalah di orientasi. Jadi ini hanya waktunya beberapa menit ya Kak ya. Oke lanjut. Nah, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang berikutnya adalah peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Oke lanjut. Agenda kita yang pertama adalah mengenal refleksi mengapa dan apa. Kemudian nanti kakak-kakak akan menulis analisis cerita. Oke, selanjutnya belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini menurut Albert Einstein ya kayak artinya setiap apa yang kita tidak tahu lebih baik bertanya untuk menjadi tahu. Nah, mengapa mengenal refleksi mengapa dan apa. Nah, sebelum sampai ke sini kakak-kakak tadi kan sudah ada informasi ulun berikan di kolom grup mengisi umpan balik. Nah, itu juga termasuk menjadi refleksi yang harus kakak kerjakan. Oke, sebagian apakah sudah mengisi semua ataukah hanya sebagian kakak-kakak untuk pengisian umpan balik tadi? Oke. Apa sudah semua mengisi umpan balik tadi? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Oke. Kalau yang belum nanti dilanjutkan ya, Kak ya. Oke, lanjut. Nah. Selanjutnya, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, kemudian apa itu refleksi, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nanti ya. Nah, selanjutnya, tindakan seorang guru, tindakan rutin yaitu nih kegiatan kita Kak ya, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lainnya. Nah, refleksi perbaikan yang nantinya akan kita lakukan adalah tindakan refleksi mengabsen dengan cara yang berbeda, kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain-lain. Nah, jadi setelah nanti terjadi refleksi, tentunya akan terjadi perubahan tindakan yang kita berikan terhadap peserta didik. Oke, kakak-kakak tentunya dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan refleksi ya. Nah, ini 7 karakteristik praktik mengajar refleksi. Yang pertama, 1, memiliki fokus pada tujuan dan konsentrasi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Selanjutnya, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima,
melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan yang ketujuh adalah berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Kita lanjut ya Kak ya. Nah, analisis cerita. Nah, tapi sebelum sampai ke analisis cerita, kakak-kakak di dalam pembelajaran apakah sudah pernah menerapkan proses refleksi pembelajaran dalam proses pembelajaran yang sudah kakak terapkan di sekolah? Kayak ada yang mau berbagi, apakah sudah pernah menerapkan refleksi pembelajaran? Oke, ulun tanya aja ya. Kak Putra, silakan Kak Putra. Apakah pernah melakukan refleksi di sekolah, di pembelajaran yang kakak terapkan di sekolah kakak? Nggih, mohon izin Bu. Nggih, silakan. Menurut saya masih belum bisa 100% menerapkan refleksi ke anak murid karena kadang mengajar juga tidak sama seperti RPP. Nah, makanya saya ikut PKG ini. Nah, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kak Putra. Tidak selalu menggunakan refleksi ya Kak ya, tidak 100%. Boleh, nggih. Lanjut berbagi Kak Sri Maulinda, silakan Kak. Kak Sri Maulinda ada? Oke, kalau tidak kita ke Kak Erena Angel saja deh. Silakan Kak, apakah pernah menerapkan refleksi pada proses pembelajaran yang sudah Kakak berikan? Nggih Kak, terima kasih. Kalau ulun pribadi biasanya cukup sering melakukan refleksi, baik itu tertulis maupun lisan, karena biasanya peserta didik ulun mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan mereka punya hobi atau minat dalam salah satu pelajaran PJOK pun yang berbeda-beda. Ada yang suka voli, renang, atletik dan sebagainya. Nah, biasanya melakukan refleksi itu kadang tertulis, kadang lisan. Tujuan ulun adalah untuk nantinya melihat dan mengkategorikan peserta didik A, B sampai Z itu biasanya mereka sukanya apa. Itu biasanya di awal pertemuan atau awal semester, nanti di pertengahan dan di akhir. Tujuan ulun untuk mengetahui apakah pembelajaran yang ulun laksanakan itu sudah tercapai atau belum. Mungkin itu saja Kakak. Oke, terima kasih Kak Erina Angel. Jadi sudah diterapkan ya Kak ya, alhamdulillah. Lanjut ke Kak sebentar nih, Kak Ida ini tadi siapa ya? Hidayat. Panggilannya memang Kak Ida. Silakan Kak Ida memberikan ini bingung. Izin Kak, mohon maaf sebelumnya. Pas waktu kemarin itu katanya Kak Yadi ini itu Kak Dayat tuh sekalinya Kak Ida. Mohon izin ulun kada tahu ngaran pian sebenarnya. Jadi ulun taunya Kak Ida sekalinya Kak Dayat. Nggih, silakan Kak. Nggih Kak, kada apa-apa. Oke. Kalau untuk masalah refleksi, jujur ulun itu memang salah satu bagian yang sering terlewatkan dalam proses pembelajaran ulun. Jadi sangat jarang untuk melakukan refleksi dalam pembelajaran. Oke, berarti jarang ya Kak ya. Iya. Oke, nanti kita belajar sama-sama. Baik, Kak Sri Maulinda, silakan Kak. Makasih Kak Weni. Maaf tadi ada di luar sedikit. Kalaunya ulun lebih ketujuh, kalaunya pas refleksi itu pas awal tahun pelajaran baru Kak. Karena kalau murid-murid baru ini ketujuh menakuni ulun panggil satu-satu siswanya, pian sukanya apa.
ketujuhnya olahraga apa. Jadi karena mungkin ulun kelompokakan misalnya kenanya di atletik pas pelajaran olahraga karena pas praktek ya ulun ketujuh melihatnya inya apakah bujur inya ketujuh di atletik, bisa ulun kembangkan di atletik, misalnya di bola basket bisa ulun kembangkan di bola basket. Ulun lebih ketujuh kalaunya di awal pelajaran tahun pelajaran baru. Jadi ulun tahu kalau apakahnya dari SD sudah pernah umpat perlombaan atau kada, jadi lebih gampang menurut ulun. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sri Maulinda. Oke, baik kakak-kakak, terkait tentang refleksi, tadi kalau dilihat dari beberapa kakak seperti Kak Erina dan Kak Sri Maulinda, itu berarti merefleksi awal pembelajaran ya Kak ya, melihat dari minat bakat peserta didik. Kan tetapi dalam proses pembelajaran yang saat ini kita lakukan, ini adalah merefleksi proses pembelajaran yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Bagaimana caranya? Tadi dengan tahap awal dengan cara mengapa atau apa. Dengan 2 pertanyaan tersebut kita bisa mengetahui apakah proses pembelajaran tersebut bisa mereka terapkan atau bisa mereka mengerti. Kemudian apakah dengan kegiatan pembelajaran tersebut mereka merasa senang ataupun tidak merasa senang dengan kegiatan yang kita berikan. Nah, refleksi ini juga nantinya akan sebagai penilai diri kita sendiri terhadap proses pembelajaran yang kita berikan tadi kepada peserta didik. Apakah pembelajaran tadi itu menurut kita baik? Nah, setelah dilakukan refleksi, ada umpan balik dari peserta didik ataupun diri kita sendiri, maka nanti akan terukur pembelajaran yang kita berikan ini apakah sudah lebih efektif atau efisien atau hanya sebatas pembelajaran saja. Nah, nanti untuk refleksi lebih lanjutnya kakak-kakak akan buka elaborasi ya kakak-kakak ya. Nanti di sana ada beberapa isian materi, silakan nanti kakak baca-baca untuk menjadi referensi kakak-kakak terkait tentang refleksi, pembuatan refleksi ataupun pengertian refleksi itu sendiri. Nah, oke, karena tadi kita sudah sampai kepada refleksi, tentunya sebagian dari kakak-kakak sudah sebagian ada yang melaksanakan, tapi sebagian juga ada yang belum. Nah, setelah mempelajari ini, nanti kita berharap bahwa setiap proses pembelajaran yang diterapkan akan diselesaikan dengan pemberian refleksi terhadap pembelajaran tersebut. Kenapa perlu? Karena tadi fungsinya refleksi adalah untuk menilai proses pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Baik atau tidaknya pembelajaran tentunya akan dilihat dari umpan balik peserta didik ataupun penilaian diri kita sendiri terhadap proses pembelajaran tersebut. Nah, itu tadi gunanya refleksi ya Kak ya. Oke, kita lanjut ke analisis cerita sebagian. Oke. Wah, kita sudah di ujung-ujung waktu nih. Bentar ya Kak ya. Oke, nah ini ada beberapa cerita, nanti akan kakak baca juga nanti di LMS. Cerita yang pertama adalah cerita Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga dapat memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana peserta akan berganti peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dalam menembak bola. Nah, ini cerita ya Kak ya. Nah, kemudian di sini bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungannya dengan praktik mengajar PJOK tersebut selama ini. Kemudian apabila kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan? Ini nanti akan kakak jawab di LMS ya, ini hanya cerita, ini ada ceritanya. Nanti akan kakak jawab di LMS. Nanti silakan kakak pahami, kemudian kakak jawab di ruang LMS. Oke, ini tadi belum membacakan cerita ya Kak ya. Oke, kita
Nah, oke. Sampai di sini mengisi refleksi pengembangan kompetensi awal PKK PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada tatap maya sesi selanjutnya. Oke, kakak-kakak, ini ada cerita tadi. Tentunya nanti akan pian baca pada ruang LMS. Sebelum sampai ke ruang LMS, hanya sebatas mengingatkan bahwa kegiatan kita tidak hanya sebatas tatap maya, tetapi kakak juga akan belajar mandiri di ruang LMS. Ada ruang elaborasi, ada ruang pemahaman, ada pendahuluan. Silakan kakak buka-buka sebelum nantinya akan masuk di pertemuan berikutnya. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama, tentunya Ulun tidak akan mengingatkan dulu untuk membuka LMS. Karena kita kan baru belajar nih, baru sama-sama buka LMS. Kakak-kakak juga bagi Ulun merasa kaget untuk masuk di ruang LMS yang sudah yang menjadi hal baru bagi kakak-kakak dalam pembelajaran saat ini. Nah, untuk kegiatan nanti kakak-kakak ada beberapa tugas. Yang pertama tadi ada tugas pembuatan video pembelajaran, kemudian nanti setelah setiap berakhirnya kegiatan tatap maya atau seperti yang kita lakukan saat ini, kakak-kakak nanti akan membuat refleksi yang akan kakak sematkan di LMS atau kakak langsung isi di LMS. Nah, refleksi ini bisa kakak buat dalam bentuk Canva boleh, Word juga boleh, kemudian dalam bentuk video pembelajaran juga boleh, tentunya dengan instruksi-instruksi yang sudah ada di dalam LMS. Nah, untuk kegiatan refleksi yang tahap awal ini, kakak silahkan nanti membuatnya dengan 2 tahap, mengapa dan apa saja. Kenapa terjadi pembelajaran yang seperti Pak Raga tadi? Menurut kakak apa pendapatnya? Kemudian refleksi apa yang kakak dapatkan? Nah, dari hal kegiatan pembelajaran ini sebelum kita berakhir, apakah dulu ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Iya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu ini Ulun kah? Silakan boleh gantian Kak Putra baru Kak Rija baru Kak Yadi. Nggih. Silakan Kak Putra. Silakan. Nggih. Mbak Rija dulu, Bu. Oh iya Kak Rija. Nggih, silakan. Silakan. Boleh Kak Rija. Ya, mohon maaf. Mungkin aja sedikit sedikit masukan juga mungkin, sedikit saran juga mungkin, karena ini prosesnya hal yang baru lah. Sebenarnya bukan hal yang baru, tapi mungkin bagi kawan-kawan, ya Ulun pribadi pun rasanya adalah merupakan hal yang awam. Kayaknya seperti membuat video atau kayak apa, ya mungkin bisa difasilitasi atau semacamnya. Nah, ada waktu luang lah mungkin lah kita kerja sama ya untuk meluangkan waktu pembuatan video yang berbagai macam kayak mana. Nah, jadi kayaknya minta bantuan kawan-kawan lah. Untuk Ulun pribadi itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Oke, nanti kita koordinasi ya Kak ya. Oke, terkait tentang video pembelajaran, kalau menurut kakak misalnya mau koordinasi, boleh silahkan. Tapi setidaknya untuk saat ini tidak banyak tuntutan Kak. Video pembelajaran yang kakak buat sesuai dengan kondisi keadaan kakak. Silahkan kakak materinya mau apa saja boleh, sesuai yang kakak mau, kemudian durasi waktunya. Hanya saja yang dibatasi adalah durasi waktunya Kak. Nah, untuk modul ajar silakan kakak juga boleh menggunakan modul ajar yang sudah ada. Misalnya nih, kakak punya modul ajar terdahulu punya kakak silakan. Karena kita tidak mengoreksi dulu modul ajar yang kakak nanti akan sematkan di LMS. Jadi untuk tahap pembuatan video, kalau menurut Ulun itu tidak ada tuntutan banyak, hanya saja waktunya yang dibatasi Kak, 30 menit. Oke, ada lagi? Sekali lagi boleh lah. Oke. Untuk pembuatan video karena waktunya dibatasi ini yang tanpa edit tadi langsung ke materi inti aja atau harus dengan pendahuluan atau semacamnya, itu lagi penekanannya kayak apa tadi? Iya. Jadi 30 menit itu tadi dengan waktu durasi yang sudah tentukan. Jadi 5 menit itu pendahuluan Kak. 20 menit inti, kemudian 5 menit lagi adalah penutup. Jadi nanti kakak bisa mengukur
sudah bisa meng-cut waktunya ya. Oh 5 menit ini pendahuluan dulu, 20 menit inti, 5 menit lagi penutup. Jadi itu saja yang mungkin jadi patokan-patokannya Kak. Kalau untuk pembelajarannya silahkan materinya silahkan apa yang Kakak mau angkat, kemudian modul tapi disesuaikan dengan modul ajar ya Kak ya. Kalau misalnya modul ajarnya atletik, berarti video pembelajarannya nanti tentang atletik. Kemudian kalau misalnya video pembelajarnya di dalam kelas, silahkan juga. Kalau mau pakai video pembelajaran boleh, maksudnya video yang pengen sampaikan pada saat mengajar boleh. Oke, ada lagi untuk yang pembuatan video? Oke, baik nggih. Lanjut Kak Putra atau Kak Yadi? Nggih, silakan. Silakan Pak Yadi dulu, Bu. Oh, Kak Yadi. Nggih, silakan Kak Yadi. Terima kasih atas kesempatannya. Kita refleksi aja nih, refleksi. Yang pertama, untuk yang tugas-tugas yang di LMS, mungkin kita menyarankan supaya nanti berkoordinasi aja bagaimana kalau ada yang ada mengerti, kalau kita lanjut di grup. Kemudian yang kedua, merefleksi kita tadi dengan materi, alangkah baiknya kita sebelum memulai, ini kan ini sudah hampir berakhir Kakak. Nggih, sudah hampir berakhir Kak. Jadi sebelum tadi akan kita buat terlebih dahulu itu kesepakatan kelas supaya ada ketertiban kita dalam melakukan tatap muka. Misalnya semacam harus online kamera atau itu sebenarnya tadi nanti di tahap tatap maya 2 Kak. Oh ya, siap. Iya, nggih. Jadi karena ini adalah baru, jadi ulun biarkan dulu. Karena ini kan bagi tadi kayak seperti Kak Rija, ini adalah mungkin hal baru bagi kita sebagian rekan-rekan. Jadi di saat ini untuk kesepakatannya nanti di tahap pertemuan kedua kita karena sudah menjalani pertama, jadi kan sudah ada nih, oh ternyata bentuknya seperti ini nih pembelajaran PKG PJOK nih. Jadi di tahap 2 nanti kita akan mengatur kesepakatan yang sebenarnya sesuai dengan instruksi pembelajaran kita. Terima kasih Kak Yadi untuk diingatkan. Nggih. Siap Kak, nggih. Itu aja mungkin ada saling kolaborasi aja untuk tugas, di kolaborasi aja kita di grup. Iya, benar. Nggih. Untuk tugas nggih, ulangi kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan bertanya baik di grup ataupun WA Japri. Nah, terkait tugas biasanya Kak ya, setiap kali selesai tatap maya itu pasti akan membuat refleksi. Kenapa tadi refleksi? Karena fungsinya refleksi adalah untuk mengingat atau mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita dapatkan, dan tentunya pembelajaran refleksi ini akan kita terapkan juga dalam proses pembelajaran di kegiatan kita PJOK di sekolah kita. Nah, itu ya Kak ya. Oke. Lanjut. Ada lagi? Kak Yadi ada lagi? Cukup. Silakan Kak Putra. Mohon izin Bu, tadi ulun hendak bertanya masalah yang pembuatan video, apakah boleh di kelas, tapi Ibu sudah menjawab tadi boleh tadi. Terima kasih banyak Bu. Oke, siap, sama-sama. Ulangi lagi supaya video ini jadi lebih ada pencerahan sedikit ya Kak ya. Terkait tentang tugas 2.1 ini sebenarnya adalah tugas nanti yang akan Kakak bawa pada saat tatap muka. Nah, tetapi pada tatap muka sebelum kita bawa, Kakak juga akan menyematkan di link LMS tentang video pembelajaran. Terkait video yang Kakak buat, silahkan materinya Kakak angkat sendiri menurut yang lebih mudah atau efisien Kakak lakukan, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Setidaknya pembelajaran tersebut nampak terlihat dan juga suaranya terdengar jelas. Jika Kakak tadi takutnya terkendala dengan memori HP, silahkan Kakak menggunakan laptop ataupun online. Nah, boleh Kak. Tapi kalau misalnya menggunakan laptop, usahakan Kakak menggunakan pengeras suara agar suara yang Kakak ucapkan itu terdengar jelas nanti. Nah, kegiatan berikutnya adalah setiap tugas yang Kakak lakukan, setiap kegiatan tatap maya yang Kakak lakukan, nanti pasti akan ada refleksi akhir untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Biasanya kegiatan itu refleksi itu due date-nya sampai malam ya Kak ya. Nah, untuk kegiatan ini
Jadi silahkan kakak bikin refleksinya dalam bentuk kanva boleh, atau sesuai instruksi lembar LK yang ada di LMS juga boleh, ataupun dengan penerapan pembelajaran hanya sebatas misalnya pengisian refleksi itu saja juga boleh. Oke, ada lagi yang tanyakan Kak untuk tugas hari ini, untuk kegiatan hari ini? Kak Nurhalis ini silahkan Kak. Makasih Kak. Okay. Mohon maaf di luar pembahasan. Takon untuk pengisian kuesioner ini pun ulun kada mau diklik kenapa ya? Yang mananya Kak yang kada mau diklik? Oke, ulun kembali ke itulah. Salah satu adakah yang mau berbagi? Karena untuk student punya ulun berbeda. Cuman ini ya kayak dari awal setelah orientasi di bawah ada refleksi kan kakak-kakak? Nah, setelah refleksi itu ada tulisannya more set down, pian klik, kemudian nanti di sampingnya akan ada tulisan kuesioner. Nah, kakak ambil di sebelah kiri tulisan kuesioner, kemudian isi umpan baliknya. Kalau kada mau terklik, mungkin kakak keluar dulu, log out dulu, baru masuk lagi ulang. Iya, terima kasih Bu. Oke, siap, sama-sama. Oke, dari 12 apakah sudah semuanya mengisi kuesioner Kak? Umpan baliknya apa sudah mengisi semua? Belum sudah. Sudah? Sudah. Alhamdulillah sudah Inggih. Oke, Belum lagi. Oke, siap. Oke. Kakak Weni. Oke. Sekali lagi bisa lah. Pon. Sekali lagi. Ini silakan. Makasih waktunya. Mungkin sudah habis lah atau lewat nih. Di samping kesibukan kawan-kawan yang lain. Aja Kak Weni, kayak ini maksudnya tuh untuk lebih diberikan penekanan, mungkin juga apalah semacam surat atau kayak apa, untuk menjelaskan ke sekolah nih. Nah, karena ulun menjelaskan di sekolah PKG itu apa, ulun gin bingung. Nah, kayaknya kayak apa yo, supaya lebih nyaman apalah, atau diberikan penekanan kepada mungkin di forum kepala sekolah disampaikan bahwa ada beberapa guru PJOK yang ikut kegiatan ini gitu, supaya tenyaman sedikit nih. Tahu aja kira-kira. Kakak ada terkendala apanya Kak? Enggak, ulun nih kendalanya bulan tadi sudah rekomendasi banyak banget, sudah sekitar 12 rekomendasi kada turunnya. Jadi mungkin ini apalah, ulun khawatirnya tuh kesenjangan sosial. Pembelajaran gitu. Oh ya, ini Kak, kan kita punya surat tugas yang kemarin baru saja ulun bagikan di grup, ada surat tugasnya kan Kak? Jadi itu aja kada jadi masalah lah. Nih, surat tugas kakak sampaikan ke sekolah. Nah, itu jadi penguat kakak untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian kalau untuk kegiatannya, yang untuk kegiatan tatap maya, insya Allah tidak akan mengganggu jam pelajaran Kak. Karena kegiatan sip kalau kayak itu. Karena kegiatan kita memang sih ada terjadwal. Cuman kegiatannya kalau misalnya kita sepakat kegiatannya akan di setiap malam. Setiap tatap maya. Jadi itu insya Allah tidak akan mengganggu kegiatan jam pelajaran. Nah, kemudian untuk tatap muka nanti kita akan ada surat tugasnya Kak. Jadi kakak aman untuk meninggalkan pembelajaran karena sudah ada perintah tugas dari Dinas Pendidikan terkait ataupun BGP yang memberikan surat tugas ke perintahnya kepada kakak. Iya. Itu aja. Kayaknya ulun lebih kekhawatiran diri sendiri ya lah, berkaca di bulan tadi sudah ada 12 surat tugas yang berdampak kepada absen. Itu aja. Siap Kak. Ulun tekankan ya kalau misalnya walaupun kita 30 hari tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, selama surat tugas itu kakak upload dan aktivitas kakak isi, insya Allah tidak akan berdampak Kak ke aktivitas kegiatan pembelajaran yang kakak lakukan. Baik itu pengisian e-kinerja ataupun pengisian aktivitas pembelajaran yang kakak isi di ruang Eken HSS ya Kak ya. Tinggal kakak upload surat tugas, isi aktivitasnya, insya Allah akan aman Kak.
Tapi kalau untuk proses tatap maya itu tidak, insya Allah tidak akan mengganggu jam pembelajaran yang tentunya sudah kita jadwalkan di dalam kegiatan ini, Kak. Oke, siap. Oke. Oke, sebelum Ulun akhiri ada yang mau ditanyakan lagi Kakak? Ulun stop share. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait kegiatan kita ataupun nantinya penjadwalan berikutnya. Jadwal untuk minggu ini kayaknya beberapa kali ya Kak ya, ada tatap hari ini hari Senin, off hari Selasa, Rabu sepertinya ada lagi, kemudian off hari Kamis, Jumat sepertinya ada lagi kalau nggak salah ya. Kalau ada salah lihat. Nah, nih nanti kita koordinasinya di grup ya Kak ya untuk penentuan jam, tapi setidaknya kalau memang kita sepakatnya nanti malam saja kegiatannya, boleh malam saja. Tapi kalau misalnya juga Kakak mau siang hari, Ulun siap juga bersedia, asalkan waktu tersebut tidak mengganggu jam pembelajaran kita. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada sepertinya cukup ya Kak ya, kita sudah terlewat waktu, mohon maaf. Waktu kita hari ini hanya 2 JP, jadi ini sudah mohon izin, ini sudah kelewat waktu, Ulun sudah mengambil waktu buat pian istirahat dan waktu sudah lewat. Nggih, oh ya cukup nih, cukup. Oke, terima kasih Kakak-kakak untuk kegiatan hari ini, sepertinya cukup untuk kesepakatan, nanti kita akan ketemu di pertemuan tatap maya 2 ya Kak ya, Kak Yadi. Oke, baik untuk kegiatan hari ini sepertinya cukup, tapi sebelum mengakhiri Ulun minta ke Kak Yadi lagi memimpin doa kita agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa mendapatkan kebermanfaatan dan juga kemudahan. Ya silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam kita sebelumnya mengummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Nasrul salamatan bidin wa bin wajidatan bi'ami wa barakatan barajin qabla maut. Wabarakatuh bil maut. Allahumma a'in bi sikratil maut wa najata minan nar wal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka alim wa tub innaka tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Inna wa minkum. Terima kasih kakak-kakak untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi mengucapkan mohon maaf jika dalam penyampaian terkendala ucapan atau ada sikap salah dan membuat kakak yang tidak enak. Setidaknya apa yang disampaikan hanya sebatas penyampaian dan semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan ini bisa lebih baik lagi dan nanti untuk tatap maya berikutnya kita akan melakukan kesepakatan-kesepakatan yang tentunya akan mempermudah dan memberikan kenyamanan kita dalam ruang kelas virtual kita ini. Oke, sebelum mengakhiri kita foto bersama ya Kak ya. Silakan open kamera masing-masing. Oke. Izin ulun foto, siap. 1, 2, 3. Oke, bentar. Ulun kirim. Bentar lah. Mana kelas kita nih? Video Kak. Oke, satu kali lagi. Siap, bentar. Kayaknya apa nih? Kayak ini Kak. Bergerak. Atau literasi? Kayak literasi dulu deh. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika sekali lagi dalam penyampaian ada salah dan hilaf. Selebihnya kita akan bertemu lagi tetap berikutnya. Mohon izin waktunya sudah lewat. Mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak berilan, kakak-kakak berilan. Ya. Recordingnya mati itu Mat. Recordingnya udah sudah. Oke, siap. Ulun matikan. Izin. Ulun mengirim dulu. Siap. Oke.